Saudara-saudara terkasih, ibu bapak, salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Pagi hari yang indah ini, Rabu 5 Juni 2024, kita akan menyambut renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, satu malam Tuhan telah menyertai kami. Kami dalam tenang bangun dengan tubuh yang sehat, boleh bersekutu intim dengan Tuhan melalui doa dan pujian kami pagi ini. Ya Tuhan, sebentar kami untuk mendengar firman Tuhan. Berikan hikmat bagi hamba-Mu untuk menyuarakan firman Tuhan ini, sehingga setiap orang yang mendengar memperoleh iman yang teguh, hati yang kuat, dan hidup dalam pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pagi ini terambil dari kitab Mazmur Psalmen pasal 145 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Memuji Tuhan dalam keadilan dan kasih. Pemazmur dalam ini Raja Daud memuji Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi Daud sendiri dan bangsa Israel. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu bertindak adil, berbuat baik. Memberi pujian kepada seorang adalah karena kebaikan. Dan suatu hal yang wajar atau sepatutnya bila kita memberikan pujian kepada seseorang karena perbuatan baik atau kasih setianya bagi kita. Tapi saudara-saudara sekalian, ada juga seseorang menyampaikan pujian bagi orang lain karena ada syarat konflik kepentingan untuk mempengaruhi orang lain supaya dia berbuat baik. Pemazmur dalam hal ini memberikan makna bagi kita. Kita memberikan pujian karena bukan mempengaruhi seseorang supaya berbuat baik bagi kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mari kita bedah, mari kita urai, supaya kita jelas apa maksud pemazmur di dalam firman Tuhan untuk kita pagi ini. Tentu kita memahami siapa
pemazmur dalam ini Raja Daud. Raja Daud seorang raja yang kita kenal sangat dekat dengan Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup Raja Daud, Tuhan menyertai. Kalau kita lihat atau kita baca perjalanan riwayat hidup Raja Daud, mulai dari Tuhan mengangkat dia dari status sosial yang paling rendah, sebagai seorang gembala, dipercayakan menjadi seorang perwira, hingga sampai seorang raja, dan sangat dekat dengan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam dia menjalankan pemerintahan bagi bangsa Israel. Sehingga hingga pada saat ini juga bangsa Israel tidak dapat melupakan bagaimana seorang raja David atau Raja Daud membela bangsa itu, membawa bangsa itu hingga Raja Daud sebagai tokoh bangsa yang sangat diagungkan bangsa Israel hingga saat sekarang ini. Kemudian kalau kita lihat atau kita baca literasi Alkitab, yang menarasikan perjalanan hidup dekat Daud dengan Tuhan. Di dalam Alkitab, terlebih Mazmur 150 pasal Mazmur ini. Kalau kita baca masalah riwayat perjalanan hidup Daud yang dekat dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka kita juga mempedomani Raja Daud memuji Tuhan atas kebaikannya. Raja Daud mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan kebaikannya. Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan dekat dengan aku, jiwaku tenang. Tuhan adalah penolongku, batu gunung perisaiku. Apalah yang dilakukan manusia terhadap aku?" Banyak narasi atau literasi nyangkut riwayat hidup sebagai orang atau raja yang selalu memuliakan Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Walaupun dalam menjalani masa hidupnya, Raja Daud juga banyak mengalami pergumulan. Bahkan Raja Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Tetapi Raja Daud menyadari kesalahannya, dosa-dosanya. Dia menyesali. Sehingga Allah memulihkan hubungannya dengan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara terkasih, sekarang bagaimana kita memaknai firman Tuhan ini? Sebagai kita orang yang dipilih dan yang diselamatkan oleh Tuhan, di dalam kita untuk memuji Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, mensukakan hati Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu sungguh adil. Yang pertama, kita juga menghitung hari-hari hidup kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Jangan 1000 kali kebaikan luluh karena 1 kali kekurangan. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus kokoh
iman kita setia selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun yang kita alami sepanjang perjalanan hidup kita. Yang ketiga, mari kita mengenal bahwa Tuhan itu sungguh adil. Adil dan mengasihi setiap orang yang benar dan setia kepadanya. Dan Tuhan membenci, menghukum orang jahat, orang lalim, orang fasik. Yang ketiga, mari kita mengenal bahwa kita ada seperti apa ada saat ini adalah karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Sola fide, sola gratia. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, mari kita dengan sukacita menyatakan perkataan pemazmur pada saat ini yang mengatakan Tuhan itu sungguh adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Mulutku mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, karena sungguh Engkau hadir pada saat ini, yang boleh memberikan kami hikmat supaya kami benar-benar menaikkan pujian, ucapan syukur kami atas kebaikan kemurahan Tuhan. Kami sambut firman Tuhan pagi ini yang menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami. Apabila kami sebentar melakukan aktivitas keseharian kami, berikan kami hikmat, berikan kami semangat supaya kami hidup dalam pengharapan, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan, supaya kami dekat dengan Tuhan seperti hamba-Mu Raja Daud, sehingga kami boleh berbuat yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Oras.